Halo teman-teman, kita bertemu kembali di dalam channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Pada video kali ini, saya masih mencoba membagikan inspirasi judul skripsi di bidang ilmu hukum kepada Anda. Namun bedanya dari video-video sebelumnya, bahwa inspirasi judul skripsi kali ini saya ambil dari peristiwa-peristiwa atau fenomena-fenomena hukum yang sedang marak terjadi di negara kita. Salah satunya adalah dari kasus Ferdy Sambo. Kenapa kasus Ferdy Sambo ini saya buat sebagai sumber ide di dalam membuat judul skripsi? Karena memang kasus Ferdy Sambo ini sangat luar biasa, menarik perhatian publik. Banyak hal-hal menarik di sana, termasuk hal-hal yang ganjil di dalam logika hukum kita. Dan perlu Anda tahu bahwa saya sesungguhnya bukan mau membahas kasus ini secara utuh, karena bagaimanapun kasus Ferdy Sambo ini masih dalam proses hukum. Artinya masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di luar apa yang kita pikirkan sebelumnya. Karena kalau misalnya Anda mau meneliti sebuah kasus hukum, alangkah lebih baik kalau kasus hukum tersebut sudah berkekuatan hukum tetap atau sudah inkrah. Kita masuk ke judul yang pertama, yaitu analisis yuridis urgensi keberadaan motif dalam dakwaan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Nah, sumber ide judul ini saya katakan tadi dari kasusnya Ferdy Sambo. Nah, kita lihat beberapa waktu yang lalu, ketika polisi menggunakan pasal 340 atau pembunuhan berencana kepada Ferdy Sambo dan kawan-kawan, maka muncul berbagai perdebatan di kalangan akademisi hukum. Ada yang mengatakan bahwa ketika memasukkan pasal 340 atau pembunuhan berencana, maka harus diteliti dulu apa motif daripada pembunuhan itu. Tetapi ada beberapa pakar yang mengatakan tidak perlu dicari motifnya. Nah, kalau misalnya Anda mau melihat bagaimana perdebatan itu, Anda bisa membuka literatur perdebatan antara Profesor Eddie Harriet dengan Profesor Romli Atmasasmita yang dimuat beberapa waktu lalu di berbagai koran ataupun di berbagai media nasional. Ini akan menjadi pemantik bagi Anda untuk melihat problematika daripada eksistensi motif di dalam pembunuhan berencana. Nah, sebagai rumusan masalahnya saya tawarkan, yang pertama, aspek-aspek apa saja yang menjadi pertimbangan dalam dakwaan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Jadi kalau dikatakan aspek-aspek berarti hal-hal apa saja yang membedakan antara pasal 340 dengan pasal 338. Kalau dalam pasal 338 kita tahu adalah pembunuhan biasa dan pasal 340 adalah pembunuhan berencana. Apa yang membedakan kedua pasal tersebut? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana urgensi keberadaan adanya motif dalam dakwaan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Nah, disinilah Anda masukkan apa yang sudah kita bahas tadi di latar belakang singkat, sehingga kemudian Anda bisa membuat usulan kira-kira perlu atau tidak motif di dalam pembunuhan berencana. Kita masuk ke judul yang kedua, ini masih di dalam hukum acara pidana saya rasa. Judulnya adalah hubungan antara peradilan etik dan peradilan pidana terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Kalau kita lihat kemarin dalam kasus Ferdy Sambo bahwa sebelum kasusnya ini dibawa ke kejaksaan dan ke pengadilan, terlebih dahulu Ferdy Sambo itu diadili secara etik. Dan putusan daripada peradilan etik Polri mengatakan bahwa Ferdy Sambo diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, yang menjadi hal menarik dari peristiwa ini adalah, ada gak kira-kira hubungan antara peradilan etik yang dibuat oleh Polri dengan peradilan hukum yang sedang berjalan atau peradilan hukum yang sedang dijalani oleh si anggota polisi yang bersangkutan. Kita tahu bahwa ketika seorang anggota Polri melakukan suatu tindak pidana, maka dia akan disidang secara etik apakah dia melakukan pelanggaran etik atau tidak. Nah, putusannya nanti adalah apakah dia diberhentikan secara hormat atau diberhentikan dengan hormat. Ini implikasinya berbeda-beda, teman-teman. Kalau dia diberhentikan dengan hormat, dia masih mendapatkan gaji pensiun dan segala macam.
Tetapi kalau diberhentikan dengan tidak hormat, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa setelah keluar dari kepolisian. Nah, yang menarik kemudian adalah kalaulah misalnya ada seorang anggota Polri yang sudah diberhentikan dengan tidak hormat oleh peradilan etik, lalu kemudian ternyata proses hukum yang dijalani berakhir bahwa dia dibebaskan dari kasus itu. Artinya dia tidak terbukti melakukan tindak pidana. Perlu dikaji bagaimana status daripada si polisi yang bersangkutan di kepolisian. Karena dia sudah terbukti tidak bersalah tetapi sudah sempat dikeluarkan dari kepolisian melalui peradilan etik. Nah, untuk menganalisis ini kita masukkan dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hubungan antara peradilan etik dan peradilan pidana terhadap anggota kepolisian Republik Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Kemudian yang kedua, bagaimana implikasi terhadap status seorang anggota kepolisian Republik Indonesia yang diberhentikan dengan tidak hormat dalam peradilan etik, namun divonis bebas di dalam peradilan pidana. Ini sangat menarik menurut saya, dan kalau misalnya Anda menggeluti bidang hukum tata negara atau hukum administrasi negara, ini juga masih bisa dikaji, karena kalau misalnya di dalam hukum administrasi negara, Anda bisa melihat apakah putusan dari peradilan etik tersebut masih bisa digugat ke peradilan tata usaha negara. Kita masuk ke judul yang ketiga, yaitu tinjauan yuridis terhadap perbedaan hasil dua visum et repertum dalam satu objek dan implikasinya terhadap pembuktian tindak pidana di Indonesia. Jadi dari kasus Perdi Sambo kemarin itu, kita melihat bahwa telah dilakukan dua kali visum et repertum terhadap jasad atau tubuh daripada Brigadir J. Dan ternyata hasil dari dua visum et repertum tersebut ada perbedaan. Tentu kalau misalnya ada perbedaan, ini akan berimplikasi terhadap pembuktian di dalam hukum acara pidana. Nah, yang menarik kemudian di sini adalah hasil visum yang mana yang akan dijadikan oleh penegak hukum sebagai tolak ukur atau sebagai bukti yang sah di pengadilan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa implikasi hukum terhadap para ahli atau para dokter forensik yang melakukan visum terhadap satu objek tetapi kemudian memiliki perbedaan. Karena kita tahu bahwa yang namanya ilmu itu kan memiliki kesamaan. Ketika dia dilakukan dengan alat uji yang sama, maka seharusnya hasilnya juga sama terhadap objek yang sama. Tetapi kok bisa alat uji yang sama dilakukan terhadap objek yang sama, walaupun dilakukan oleh oknum yang berbeda, hasilnya menjadi beda. Ini sesuatu hal yang agak rancu saya rasa, karena yang namanya forensik ini adalah ilmu pasti, bukan seperti ilmu sosial yang bisa saja hasilnya berbeda karena pendapat yang berbeda. Nah, untuk meneliti ini kita masukkan dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kedudukan visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana di Indonesia. Kalau mengenai kedudukan daripada visum ini, menurut pasal 184 KUHP, bahwa ada 5 alat bukti di dalam hukum acara pidana. Yang pertama yaitu keterangan saksi, kemudian yang kedua keterangan ahli, yang ketiga surat, yang keempat petunjuk, dan yang kelima adalah keterangan terdakwa atau keterangan pelaku. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah di mana kedudukan daripada visum et repertum ini? Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, bagaimana implikasi hukum jika terjadi perbedaan hasil dari visum et repertum terhadap satu objek dalam sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia? Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau ada satu objek dinilai oleh dua oknum yang berbeda dengan alat ukur yang sama, kenapa bisa berbeda hasilnya? Dan hasil yang mana akan digunakan oleh penegak hukum sebagai bukti di peradilan untuk menangani suatu kasus tindak pidana. Kita masuk ke judul yang keempat, teman-teman, yaitu peran justice kolaborator dalam pengungkapan kasus pidana di Indonesia. Kita tahu, teman-teman, bahwa
di dalam kasus Ferdy Sambo kemarin, ada para pihak yang menawarkan diri menjadi seorang justice kolaborator atau sering dikatakan sebagai JC. Yang menarik adalah bagaimana kadar atau bagaimana derajat kesaksian daripada seorang justice kolaborator digunakan oleh hakim di dalam mengambil keputusan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keinginan seseorang untuk menjadi justice kolaborator itu bisa dijadikan sebagai hal-hal yang meringankan untuk menghindari seseorang dari pidana mati. Misalnya dalam kasus Ferdy Sambo ini, ada Baradae yang menawarkan diri menjadi justice kolaborator. Yang mau kita teliti di sana adalah ketika dia menawarkan diri menjadi justice kolaborator, tentu ada perbedaan kesaksian dari sebelum dan sesudah menjadi JC. Pertanyaannya, bagaimana hakim melihat ataupun menimbang kesaksian mana yang paling masuk akal dari si justice kolaborator tersebut? Nah, kemudian yang ketiga, apakah keinginan seseorang menjadi justice kolaborator itu bisa menjadi hal yang meringankan untuk terhindar dari pidana mati? Nah, untuk menganalisis kasus ini kita masukkan 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana eksistensi dan peran kesaksian seorang justice kolaborator dalam pengambilan keputusan oleh hakim menurut sistem hukum di Indonesia. Jadi yang mau dilihat di sini adalah peran dan kadar kesaksian daripada seorang justice kolaborator tersebut di dalam mempengaruhi putusan seorang hakim. Oke? Kemudian yang kedua, aspek-aspek apa saja yang menjadi pertimbangan hakim jika terjadi perubahan kesaksian seseorang ketika sebelum dan sesudah menjadi justice kolaborator. Kita masuk ke judul yang kelima, teman-teman. Judulnya adalah keberadaan lie detektor dalam pembuktian tindak pidana. Nah, ini saya ambil dari peristiwa ataupun di dalam kasus Ferdy Sambo kemarin, bahwa ketika akan memeriksa beberapa saksi kunci dan pelaku, polisi menggunakan lie detector untuk melihat apakah kesaksian dari para pelaku tersebut adalah kesaksian yang benar atau justru merupakan sebuah kebohongan. Pertanyaannya kemudian adalah, keberadaan daripada lie detector atau alat tes uji kebohongan ini dikelompokkan ke dalam alat bukti yang mana? Apakah misalnya lie detector ini bisa disamakan dengan visum? Karena kita tahu bahwa visum itu bisa membuktikan, misalnya apakah seseorang itu dipukul pakai benda tajam atau benda keras atau seperti apa, itu bisa kita lihat dari visum. Nah, kalau misalnya lie detector, apakah hasil daripada lie detector ini bisa dikatakan sebagai sebuah bukti di dalam hukum pidana? Ini menjadi sesuatu yang menarik. Nah, oleh karena itu, kita akan kaji ini berdasarkan 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kedudukan lie detector sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia. Kalau ditanyakan kedudukannya, berarti Anda akan mengkaji kira-kira lie detector ini dikelompokkan ke alat bukti yang mana. Itu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana urgensi lie detector dalam pembuktian tindak pidana di Indonesia. Kalau dikatakan urgensi berarti kira-kira penting nggak lie detector ini di dalam pembuktian acara pidana di Indonesia. Seberapa penting lie detector misalnya dibandingkan dengan visum dan segala macam. Apakah keberadaan lie detector ini akan mendukung kinerja daripada penyidik ataupun penuntut ketika akan menangani sebuah kasus pidana di Indonesia. Oke teman-teman, demikian inspirasi judul skripsi yang bisa kita ambil dari rentetan kasus yang melibatkan Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Dan sekali lagi saya katakan bahwa di dalam video ini saya bukan mau membahas kasus Ferdy Sambo secara utuh, tetapi saya mengambil potongan-potongan atau saya mengambil hal-hal menarik dari kasus tersebut yang bisa dikaji atau didalami sebagai penelitian ataupun penemuan baru di dalam skripsi ilmu hukum. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.